kita dalam video pembelajaran kimia. Materi yang akan kita bahas kali ini itu adalah tentang benzen dan turunannya. Sebelum kita memasuki tentang benzen, karena kita dalam masa pandemi ini tetap menjalankan protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kembali terlebih dahulu, apa itu hidrokarbon? Nah, sebenarnya kita sudah mempelajari pada materi sebelumnya tentang hidrokarbon ini. Perhatikan senyawa yang A. Nah, di sini senyawa yang A mempunyai rantai induk. Rantai karbonnya ada 6, yaitu heksana. Di sini cabangnya ada metil dan ada etil. Metilnya ada 2, etilnya 1. Maka nama dari senyawa tersebut 3-etil 2,4 dimetil heksana. Nah, untuk senyawa yang B, di sini ada senyawa yang punya ikatan rangkap 2. Nah, di mana cabang dari senyawa ini ada metil, ada 2 buah. Nah, di mana nama dari senyawa ini 2,5 dimetil 2 heptena karena dia mempunyai ikatan rangkap 2. Nah, sekarang untuk senyawa yang ketiga ini. Perhatikan di sini ada ikatan rangkap 3 dan di mana rantai induk dari senyawa karbon ini ada 8, yaitu oktuna karena dia ikatan rangkap 3. Cabangnya ada etil, ada metil. Maka nama dari senyawa berikut 3-etil, 6-metil, 4-oktuna karena ikatan rangkap 3-nya ada di karbon nomor 4. Nah, sekarang senyawa berikut. Perhatikan senyawa yang sikloheksana. Di sini yang merupakan senyawa yang mempunyai rantai siklik. Nah, karena karbonnya ada 6, makanya namanya sikloheksana. Nah, sekarang lanjut senyawa berikut. Ada karbonnya ada 5. Dia merupakan senyawa siklik, maka namanya siklopentana. Nah, bagaimana dengan senyawa berikut yang merupakan juga senyawa siklik, lalu ada cabangnya fluorin dengan senyawa berikut dengan cabangnya metil. Lalu rantai induknya merupakan senyawa siklik yang mempunyai ikatan rangkap, di mana di sini digambarkan dengan lingkaran. Nah, itulah yang disebut dengan benzen. Nah, jadi benzen di dalam kehidupan sehari-hari ini banyak kita jumpai di dalam bahan makanan dan bahan minuman. Nah, seperti di sini ada gambar kecap, di sini mengandung benzen. Setahu kita ini mengandung bahan pengawet. Nah, karena senyawa benzen di sini yang merupakan pengawet dari kecap. Begitu juga dengan minuman kemasan pada kaleng ini. Karena pada minuman kemasan biasanya kita tahu yaitu dia mengandung zat pengawet, makanya dia tahan bertahun-tahun. Nah, jadi apakah dalam makanan tersebut terkandung dengan senyawa benzen? Nah, apakah Anda mengenal apa aja nama dari senyawa benzennya? Nah, marilah kita pahami dan kita pelajari. Nah, bagaimana strukturnya, bagaimana senyawanya? Nah, itulah yang akan kita pelajari dalam tata nama senyawa benzen dan turunannya. Nah, apa tujuan kita dalam mempelajari senyawa benzen ini? Nah, yang pertama itu mampu menyebutkan ciri-ciri struktur senyawa benzen. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu menuliskan tata nama senyawa benzen dan turunannya berdasarkan substituen yang terikat ke cincin benzen. Nah, sekarang coba perhatikan yang pada kursor di sini merupakan rantai siklik dari karbonnya 6, lalu dia mempunyai ikatan rangkap. Di sini merupakan struktur dari benzen. Nah, struktur dari benzen menurut
August Kekul. Nah, di sini kalau digambarkan dengan sikliknya, maka dia segi 6, ada ikatan rangkap. Lalu di sini ada lingkarannya. Boleh seperti itu. Nah, karena kenapa dia mempunyai ikatan rangkap ini, dia bisa mengalami resonansi. Nah, jadi dia bisa berpindah. Nah, jadi dari struktur yang pertama menjadi struktur yang kedua itu sama karena dia mengalami resonansi. Jadi ikatan rangkapnya itu boleh berpindah-pindah. Nah, kita lanjut. Rumus umum dari benzen ini itu adalah C6H6, di mana rumus strukturnya boleh kita gambarkan dengan segi 6 lalu ada lingkaran di dalamnya. Nah, itu struktur dari senyawa benzen. Dan sekarang bagaimana tata nama dari senyawa benzen? Di sini ada yang satu substituen. Nah, yang satu substituen. Nah, di sini ada substituennya halogen, ada alkil, ada hidroksil, ada amino, ada nitro. Nah, jadi yang halogen di sini struktur namanya menjadi klorobenzen. Kalau substituennya di sini Cl. Nah, perhatikan kursor pada layar. Nah, jadi kalau halogen ini yang fluorin melekat pada satu benzen jadi namanya fluorobenzena. Nah, kalau fluoro berarti jadi klorobenzena. Substituen alkil lagi. Alkil di sini CH3. Benzennya jadi benzena. Alkilnya adalah metil, maka menjadi metil benzena. Nama lain dari metil benzena itu adalah toluena. Sekarang hidroksil OH. OH yang melekat pada benzen maka namanya menjadi hidroksibenzena atau nama lainnya adalah fenol. Selanjutnya amino. Amino itu adalah NH2 yang melekat pada struktur benzen namanya aminobenzena atau anilina. Sekarang selanjutnya NO2 yang melekat pada struktur benzen namanya adalah nitrobenzena. Substituen untuk karboksilat COOH yang melekat pada struktur benzen namanya asam benzen sulfonat. Sedangkan aldehid COH yang melekat pada struktur benzen namanya adalah benzaldehid. Sedangkan SO3H atau sulfonat yang melekat pada benzen maka namanya menjadi asam benzena sulfonasi. Terakhir etena. Etena CH2 CH yang punya ikatan rangkap yang melekat pada struktur benzen namanya adalah stirena. Contoh, yang untuk monosubstituen yang pertama di sini ada struktur benzen, lalu cabang substituennya ada CH2 CH3. CH2 CH3 ini namanya adalah etil. Maka nama dari senyawa benzen ini adalah etilbenzena. Selanjutnya, struktur benzen ini melekat di sini ada NO2. NO2 itu adalah nitro. Maka nama dari senyawa ini adalah nitrobenzena. Dan yang ketiga, di sini ada halogen. Di sini ada brom yang melekat pada struktur benzen namanya adalah bromobenzena. Untuk yang satu substituen. Nah, selanjutnya contoh yang lain tuh ada di sini ada fluorobenzena, nama IUPAC-nya, sedangkan nama lainnya adalah fenilfluorida dan nama trivialnya. Sedangkan NH2 yang amino, nah melekat pada struktur benzen jadi aminobenzena, sedangkan yang hidroksi menjadi hidroksibenzena. Nah, sedangkan yang terakhir ini ada C4. C4 itu adalah buta. Jadi karena dialkil jadi butil. Jadi melekat pada struktur benzen namanya adalah butil benzena. Nah, selanjutnya untuk yang disubstituen atau dua substituen yang melekat pada struktur benzen. Contohnya di sini struktur benzen yang melekat substituennya X dengan Y. Lalu ada X dengan Y di posisi 1 dengan 3. Ada posisi X dengan Y-nya 1 dengan 4. Nah, yang pertama
Ini disebut dengan 1, 2, ini disebut dengan orto. Yang posisi 1 dengan 3 disebut dengan meta. Posisi 1 dengan 4 disebut dengan para. Contoh. Di sini ada struktur benzen, di sini melekat substituennya nomor 1 Cl, nomor 3-nya juga Cl. Jadi nama dari senyawa benzen ini adalah metadiklorobenzena. Karena substituennya melekat pada nomor 1 dengan nomor 3. 1 dengan 3 disebut dengan meta. Lanjut. Sekarang untuk NO2 yang melekat pada struktur benzen. Di sini posisinya 1 dengan 3 juga. Maka di sini posisinya namanya itu adalah meta nitrobenzena. Selanjutnya, ini ada struktur benzen di mana posisi dari substituen yang melekat itu adalah nomor 1 dengan nomor 2. Di sini substituennya adalah klor. Maka nama yang benar dari struktur senyawa benzen di samping itu adalah ortodiklorobenzena. Karena Cl-nya ada 2 maka digabung menjadi dikloro. Sedang posisi 1, 2 disebut dengan orto. Kalau diklorobenzena itu salah. Maka nama yang benarnya itu adalah ortodiklorobenzena. Untuk yang kedua, di sini struktur benzennya yang melekat substituennya NO2 2 buah. Karena NO2 2 buah maka di sini disebut dengan dinitro. Sedangkan posisi 1 dengan 3 disebut dengan meta. Maka namanya menjadi meta dinitrobenzena. Kalau dinitrobenzena itu salah. Jadi yang benar itu adalah posisinya meta dinitrobenzena. Lalu untuk yang berikut ini adalah amino NH2. Posisinya 1, 2, 3, dan 4. Jadi 1 dengan 4. 1 dengan 4 disebut dengan para. Maka namanya para diaminobenzena. Nah, bagaimana kalau substituennya berbeda? Yang kita bahas tadi substituennya sama, yang melekatnya sama. Jadi ada aturan keprioritasan untuk substituennya yang berbeda. Di sini dari yang COH sampai dengan halogen yang X. Nah, contoh. Di sini struktur benzen yang melekat di sini ada anilina dengan bromo. Jadi namanya meta bromo anilina karena posisinya meta 1 dengan 3. Contoh berikutnya, ini ada yang melekat nitro dengan Cl. Posisinya di sini 1 dengan 2. Jadi namanya di sini adalah ortokloronitrobenzena. Untuk yang selanjutnya, nama dari senyawa ini 1 amina 4 bromo benzena. Karena di sini tidak disebutkan lagi ortoparanya karena substituennya berbeda. Jadi substituen disebut dulu amino baru bromo. Jadi 1 amino 4 bromo benzena. Jadi kalau para bromo anilina itu salah. Jadi yang benar menurut IUPAC itu adalah 1 amino 4 bromo benzena. Nah, bagaimana dengan polisubstituen? Banyak substituennya. Nah, atau sebut juga dengan 3 substituen atau 4 substituen. Jadi kita bahas sekarang dulu 3 substituen. Jadi yang 3 substituen ini contohnya di sini ada substituennya sama, itu adalah nitro. Jadi nama dari substituen yang 3 buah melekat pada struktur benzen ini membuat nama senyawa benzen jadi 1,2,4 trinitrobenzena karena nitronya ada 3.
maka disingkat jadi tri. Lanjut dengan soal berikut. Di sini ada nitro, ini ada metil, di sini ada nitro, maka namanya menjadi 2,4,6 trinitrotoluena atau TNT. Nah, sekarang soal selanjutnya. Di sini ada metil, sini ada NO2 nitro. Jadi nama dari senyawa ini 1 metil karena metilnya posisinya nomor 1. 1 metil 3,5 karena nomor 3 dengan nomor 5 itu di nitrobenzena. Jadi namanya menjadi 1 metil 3,5 di nitrobenzena. Kalau 3,4 di nitrotoluena itu salah. Jadi yang benarnya itu adalah 1 metil 3,5 di nitrobenzena. Lanjut dengan struktur polisubstituen 3 bromo 1 nomor 2 dan nomor 4. Jadi namanya menjadi 1,2,4 tribromobenzena. Kalau 1,2 di bromobenzena itu salah. Jadi yang benar itu 1, 2, 4 tribromobenzena. Lanjut kita tentang manfaat senyawa benzen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, senyawa benzen dan turunannya ini merupakan senyawa penting dalam industri untuk berbagai macam proses. Ya, jadi seperti untuk pembuatan obat-obatan, insektisida, pengawet, dan pewarna, fenol. Nah, di sini fenol sebagai disinfektan. Lalu ada asam benzoat sebagai pengawet makanan dan minuman. Nah, asam salisilat contohnya sebagai campuran pada minyak wangi, bedak, salep anti jamur, dan sampo. Nah, lalu di sini aspirin. Aspirin itu sebagai obat pembunuh rasa sakit atau penyembuh radang seperti sakit kepala, flu, dan demam. Nah, senyawa anilina atau aminobenzena ini sebagai bahan dasar zat pewarna di sini. Nah, baik pewarna tekstil lebih dominannya di sini. Sedangkan yang TNT trinitrotoluena ini sebagai bahan peledak. Nah, bahan dasar untuk buat peledak ini di sini adalah TNT trinitrotoluena. Nah, lalu yang BTH butyl hidroksil toluena atau BAH ini sebagai zat antioksidan pada lemak agar dia tidak tengik. Nah, jadi pada minyak, pada mentega, nah ini digunakan BTH dengan BAH ini. Nah, atau pada susu. Sekian video pembelajaran kimia tentang tata nama senyawa benzen dan turunannya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat khususnya pada anak didik kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.